Hak asuh Keanu dan Kenzo akhirnya jatuh ke tangan Baim Wong, bukan kepada Paula Verhoeven. Hal ini terjadi usai Paula mengajukan banding beberapa waktu lalu atas putusan sebelumnya. Akan tetapi, hakim berpendapat lain. Lantaran, menurut pengamatan dari psikolog, Keanu dan Kenzo justru lebih dekat kepada Baim dibandingkan Paula. Menanggapi putusan tersebut, Paula justru menerima keputusan itu dengan lapang dada. Hal ini dia ungkapkan di unggahannya di Instagram. Dengan disertai foto kenangannya bersama Keanu dan Kenzo, Paula pun menuliskan berbagai rangkaian kata tentang ungkapan pasrah kepada Sang Maha Kuasa. Dalam tulisannya, dirinya pun tidak berniat untuk meneruskannya ke tahap kasasi. Hal ini dilakukannya untuk memberikan kesehatan mental kepada kedua anaknya itu. Bahkan, di kolom caption dirinya pun menuliskan berbagai kalimat yang menyentuh hati tentang perjuangannya dalam mendapatkan hak asuh keduanya. Untuk Keanu dan Kenzo, anak-anak mama tersayang, kalian adalah anugerah terindah dalam hidup mama. Tidak ada satu hari pun mama lalui tanpa cinta dan doa yang mama kirimkan hanya untuk kalian. Mama sudah berusaha sekuat tenaga memperjuangkan kalian. Bukan berarti mama berhenti berjuang sekarang, tapi mama belajar bahwa kalian bukan milik mama sepenuhnya. Kalian adalah titipan Allah, dan apa yang dititipkan, bisa Allah ambil, atur, dan jaga dengan caranya sendiri. Tulis Paula. Tulisannya ini ia tutup dengan ungkapan cintanya sebagai seorang ibu, yang tak pernah lelah untuk mendoakan yang terbaik untuk kedua putranya. Cinta dan doa mama tidak akan pernah terputus, tidak peduli jarak, waktu, atau keadaan. Kalian tetap darah dan nyawa mama. Dan selama nafas ini masih ada, kalian akan selalu pulang pada satu tempat, cinta yang bernama ibu. Tulisnya. Sementara, Baim Wong sendiri terlihat tidak menuliskan apapun di Instagram. Meski demikian, Baim ternyata menuliskan perasaannya melalui threads dengan judul ini lagu untuk Keanu Kenzo. Baim membagikan tulisan curahan hatinya, mulai dari tudingan NPD hingga larangan terhadap Paula untuk bertemu dengan kedua anaknya. Saya pelit, saya NPD, saya membayar hakim, saya penyebar rekaman, saya melarang ibu bertemu dengan anak-anaknya. Apapun opini-opini kalian mengenai saya terima. Tidak pernah saya balas satu kata pun, tulis Baim. Meski tuduhan ini tampaknya menyudutkannya, dirinya tak menyimpan dendam. Namun, Baim hanya meminta agar netizen bisa memberikan ruang kepadanya dan anak-anak serta Paula agar bisa hidup tenang. Sekarang, biarkan saya hidup tenang. Saya ingin hidup bahagia bersama anak-anak, dan anak-anak juga bersama ibunya. Biarkan kami belajar dari kesalahan masing-masing, tegasnya. Baim juga meminta maaf atas penolakannya terhadap sejumlah wartawan maupun rekan-rekan yang mengundangnya untuk podcast. Saya takut jadi rame lagi dan akan menjadi panggung baru buat mereka yang memanfaatkan kejadian ini. Dalam hati saya selalu menghargai kalian dengan pekerjaannya masing-masing, terang Baim. Di akhir tulisan, Baim pun sempat memention sang ayah yang telah meninggal dunia tepat saat proses sidang perceraian berlangsung. Dirinya mengenang kehadiran sang ayah sebagai panutan yang membuatnya kuat dalam menghadapi berbagai cobaan. Buat Papa, terima kasih untuk segalanya. Papa adalah dasar dari semua kekuatanku. Seseorang yang tak banyak bicara, tapi mencintaiku dalam diam, dengan sepenuh hati. Maaf aku belum jadi anak yang sempurna. Tapi aku janji, akan terus kuat sepertimu, tandasnya. Meski demikian, nyatanya ungkapan hati Baim ini mendapatkan respon negatif dari para netizen threads. Kok bisa hak asuh anak jatuh ke tangan bapaknya, padahal masih sangat di bawah umur anak-anaknya? Hal apa yang memberatkan Paula sampai gak bisa jatuh ke dia hak asuhnya? Kalau masalah selingkuh, entah benar atau tidak, apakah mempengaruhi pengasuhan ibu ke anak-anaknya? Sangat tidak masuk akal, tulis salah seorang netizen. Pengacara Baim juga ampun sumpah kalau bicara tentang Paula sadis banget. Ini juga yang membuat kamu semakin dihujat Baim. Seperti kemarin, menjelaskan hak asuh di Baim. Paula hanya diberi akses bertemu itu juga harus seizin Baim. Selain bertemu nggak punya hak apapun katanya.
Kalau Paula datang malam-malam bawa anak akan diusir, nggak boleh menemui anak di sekolah, sombong banget tuh pengacara kamu. Makanya kamu yang dihujat terus. Sambung netizen lain.